Selamat siang, izin bertanya, mengapa dalam penentuan kebutuhan asam amino pada ternak, laisin menjadi patokannya? Terima kasih dari Ibu Uwi. Boleh dijawab langsung ya, Mas? Boleh Ibu, monggo Bu. Karena komponen laisin adalah komponen yang terbesar selain arginin dan yang terpenting dari hasil-hasil penelitian yang menentukan performa daripada ternak itu sendiri atau ayam itu sendiri. Jadi laisin itu dipatok sebagai yang nomor satu, kebutuhan esensial yang nomor satu. Begitu Mas Adi. Next pertanyaan dari Bapak Valentinus RD. Pertanyaannya, berdasarkan tujuan produksinya, ternak unggas dikelompokkan menjadi ternak unggas petelur dan ternak unggas pedaging. Kebutuhan nutrisi kedua kelompok tersebut sangat berbeda. Untuk ternak unggas pedaging diperlukan kecepatan pertumbuhan yang cepat, sehingga diperlukan nutrisi yang relatif lebih tinggi dibandingkan unggas petelur. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun ransum seperti apa ya, Bu? Monggo, Bu, bisa langsung dijawab, Bu. Pada intinya, pakan unggas itu baik layer maupun broiler itu adalah sama, yang seperti saya sebutkan tadi. Ada asam amino, ada energi, ada vitamin, ada mineral, dan sebagainya. Tapi memang di broiler, seperti kata Pak Valentinus tadi, dia cuma kita hidupkan hanya 1,5 bulan. Jadi dengan standar yang kita ingin dalam 1,5 bulan itu adalah 1, sekian kilo. Dari situ kita harus membuat, sebenarnya saya juga punya standar-standar broiler. Intinya adalah nutrisi atau nutrien spek daripada broiler itu akan jauh lebih tinggi kebutuhannya daripada di layer. Sebagai contoh, kalau di layer starter kita bisa menggunakan protein mungkin hanya 20%, dengan energi sekitar 2.800 atau 2.900 kilokalori. Tapi kalau di broiler pre-starter itu idealnya adalah proteinnya adalah 22 sampai 23 dengan energi antara 3.000 sampai 3.100. Di situ kita lihat rentang perbedaannya antara broiler dan layer cukup signifikan. Demikian Mas Adi. Pertanyaan yang terakhir ini adalah di lokasi saya. Mohon maaf, dari Bapak Dwi Rohmadi. Apakah beliau hadir? Bisa di-unmute, Pak. Hadir. Oke. Bisa disampaikan, Pak, pertanyaannya, Pak, mungkin, Pak. Jadi pertanyaan begini, Bu. Jadi kalau untuk sel milk itu kan di daerah saya banyak ikan yang bisa kita jadikan tepung. Nah, itu sebagai sumber protein. Jadi apa kelebihan dan kekurangannya tepung ikan sebagai sumber protein? Karena cuma di daerah saya ini cuma itu yang bisa dijadikan sumber protein yang ada di pasaran seperti itu. Berarti sumber protein hewani ya Pak ya? Iya, iya. Pak Dwi tidak bisa mendapatkan meat and bone meal? Kalau kami sementara ini di Gorontalo tidak ada. Oh, Gorontalo. Oke, Iya. oke, Gorontalo, tempat ikan. Nah, boleh saya tanya Pak? Ikan itu yang dijadikan untuk tepung ikan, itu bentuknya bentuk basah atau bentuk yang sudah kering, sisa-sisa dari processing, atau bagaimana Pak? Bentuk karena yang sangat kering. mempengaruhi kualitasnya nantinya. Kering, bentuknya jadi kering. Sisa processing ya Pak ya, dari iya, sisa processing pabrik-pabrik yang kering bentuknya. Oke. Syaratnya adalah Pak, kalau Bapak memang mau pakai, itu harus dianalisa dari segi apa Pak ya? Kalau di tepung ikan itu ada satu yang perlu dianalisa, itu adalah untuk ketengikan ataupun kebusukannya Pak. Tapi kalau di sel milk pastinya nggak bisa analisa begitu. Cuma Bapak itu asin nggak Pak?
Saya khawatirnya kalau dari ikan asin, sebaiknya hati-hati. Ya. Jadi kalau di sini ada dua, ada yang Sebenarnya, asin, ada yang tidak. Hati-hati dalam yang asin, Pak, karena itu kan ikan Ya. asin ya. Jadi Ya. kadar saltnya atau kadar garamnya yang harus disesuaikan di dalam Bapak membuat formula pakan, penambahan garamnya maksud saya. Ya. Jangan sampai over garam, akhirnya pasti ayamnya mencret. Ya. Kalau Siap. untuk yang tidak asin, sebenarnya tepung ikan itu adalah zaman saya dulu masih mula-mula bekerja ataupun melakukan formulasi, tepung ikan adalah the best animal protein produk yang bisa kita gunakan. Selagi itu adalah pure. Bapak ingat zaman dulu ada dari Chili, dari Peru, Iya. dari lokal juga. Sekarang kalau yang lokal, Bapak perlu hati-hati dan Bapak wajib merasakan dicicipi gitu Pak, Iya. dicicipi. Siap. Ini asin atau tidak. Baru Bapak proses lagi digiling, hati-hati dengan kadar air, karena juga ujungnya juga Bapak harus juga menggunakan antioksidan Pak, supaya Iya. tidak tengik ataupun tidak timbul pencemaran dalam pakan Bapak. Begitu Pak? Iya, siap. Cukup atau Ya, terima ada kasih. yang Cukup sementara. sama-sama Pak? Pak. Ya. Ya, cukup.